Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi sama kita di podcast seputar sejarah Indonesia. Di sini aku bareng teman-teman aku mau ngejelasin tentang demokrasi. Sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk, dimulai dari orang yang pertama. Yang pertama ada Marsya. Halo Marsya. Halo. Selanjutnya ada Paundra. Halo Paundra. Halo. Kemudian ada Rakisa. Hai Kisa. Halo. Lalu ada Silvi. Halo Silvi. Halo. Dan yang terakhir ada aku Sriwini. Nah, jadi kan kita tuh mau ngebahas tentang demokrasi. Kita mulai dari apa aja sih sejarah demokrasi yang ada di Indonesia? Silahkan dimulai dari orang yang pertama. Oke, teman-teman. Ya, pasti sudah tahu demokrasi itu apa. Terus bagi yang belum tahu, demokrasi itu merupakan suatu pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak setara untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Nah, Indonesia itu menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi yang pertama ada demokrasi langsung. Yang demokrasi langsung itu bisa dilihat dari masyarakatnya yang berpartisipasi secara langsung. Kalau demokrasi tidak langsung, itu masyarakatnya diwakilkan oleh lembaga perwakilan. Sekarang masuk ke perkembangannya, demokrasi di Indonesia itu ada 3, yaitu demokrasi parlementer, bisa juga disebut dengan demokrasi liberal, terus selanjutnya ada demokrasi terpimpin, dan terakhir demokrasi Pancasila. Untuk era demokrasi parlementer di Indonesia itu juga sering kali disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlementer di Indonesia, jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkannya itu oleh keluarnya maklumat wakil presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat wakil presiden nomor 10 ini berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Terus keberlanjutan dari maklumat itu adanya pengumuman dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, bisa juga katanya itu BPKNIP, tentang perubahan pertanggungjawaban menteri kepada parlemen dalam hal ini itu adalah Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Usulan dari demikian, maka secara otomatis sistem di Indonesia saat itu bukan lagi presidensial. Tetapi keberlanjutannya dari maklumat pemerintah itu adalah adanya pengumuman dari Badan Pekerja. Usulannya itu dari BPKNIP itu kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno pada 14 November 1945. Dengan demikian, parlementer itu sistem pemerintahannya yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri pertama Indonesia, yaitu Sultan Syahrir atau disebut juga sebagai Kabinet Syahrir I. Masa demokrasi parlementer itu merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, namun gagal karena dominannya partai politik. Itu benar atau salah ya? Betul. Demokrasi parlementer itu yang ada di Indonesia ya semakin kuat dengan memiliki landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1949 dan 1950. Dalam Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 50-an itu menetapkan bahwa lembaga eksekutif itu yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menteri memiliki tanggung jawab politik di bawah seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah sehari-hari. Terus kabinet pemerintahan itu kemudian dibentuk atas dasar koalisi partai-partai di parlemen. Namun seringkali koalisi partai itu mengalami peretakan dan goyah gitu kabinet pemerintahannya. Akhirnya karena sering di koalisi itu partai
partai tidak pernah utuh sampai selesai karena banyaknya kabinet pemerintahan di masa demokrasi parlementer itu jatuh bangun dengan cepat, ditambah partainya juga menjadi oposisi seiring kali menunjukkan sikap kritik, destruktif, dan mengangkat sisi negatif partai penguasa. Hal ini tuh bikin partai politik di Indonesia itu terlihat kayak belum dewasa gitu. Terus puncak dari ketidakstabilan politik di era demokrasi parlementer itu adanya gagalnya anggota konstituante dalam membentuk suatu undang-undang dasar yang baru di Indonesia. Terus kegagalan konstituante itu malah menyebabkan para anggota konstituante itu yang terdiri dari partai-partai politik dalam parlemen yang tidak pernah bekerja sama untuk mencapai konsensus membentuk undang-undang dasar yang baru. Terus kegagalan konstituante itu yang kemudian akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengemukakan apa yang disebut sebagai konsepsi presiden. Terus pada 21 Februari 1957 dalam konsepsi itu Pak Soekarno mengatakan bahwa demokrasi parlementer itu demokrasi barat. Yaitu tuh harus diganti. Akhirnya puncak dari kekisruhan politik saat itu berakhir saat terus Presiden Soekarno juga mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa konstitusi Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menyudahi kabinet parlementer terakhir yang dipimpin oleh Pak Ali Sastromijojo atau yang disebut sebagai Kabinet Ali II dan seluruh sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Nah, setelah era demokrasi parlementer atau demokrasi liberal berakhir, nah kemudian kan Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Cuman di demokrasi ini tuh banyak terjadi penyimpangan sosial dan perkembangan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI. Nah, demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tetapi sebelum Dekret Presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan adanya pembentukan sebuah kabinet transisi yang dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda atau yang disebut dengan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini berisi orang-orang yang bukan dari koalisasi dominan partai parlemen. Maka seringkali Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Ekstra Parlemen. Kabinet ini terhitung mulai bekerja sejak 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Jauh sebelum demokrasi terpimpin terbentuk, Soekarno sebenarnya telah mengemukakan keinginannya untuk mengubah sistem demokrasi di Indonesia pada 27 Januari 1957 di Bandung. Gagasan Soekarno itu yang diawali dengan mengungkapkan keinginannya untuk kembali bisa mencampuri urusan pemerintahan meskipun konstituante belum selesai membentuk undang-undang dasar yang baru. Kelanjutan dari pendapatnya itu, kemudian Soekarno mengumpulkan para pemimpin partai politik untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai Dewan Nasional. Nah, puncak dari ide-ide dan konsepsi demokrasi yang diimpikan Soekarno itu pada 21 Februari 1957 yang dikenal dengan nama konsepsi presiden. Konsepsi Soekarno itu dikemukakan di hadapan para menteri kabinet pemerintahan, pemimpin partai politik, dan perwira angkatan bersenjata. Kalau disimpulkan nih, konsepsi presiden yang dikemukakan oleh Soekarno intinya yaitu 1. Mengganti sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial. 2. Berusaha merangkul semua kekuatan politik yang ada, terutama 4 partai pemenang pemilu 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, dan juga merangkul pihak militer dalam membentuk Dewan Nasional. Menurut Miriam Budiarjo, ciri-ciri dari era demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden yang menguat, berkembangnya pengaruh komunisme
dan masuknya militer sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli pada dasarnya membuka peluang bagi stabilitas politik nasional karena dapat mempertahankan kedudukan pemerintah setidaknya selama 5 tahun. Namun Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu berubah saat dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ketetapan MPR itu sekaligus melangkahi batasan kedudukan seorang presiden dan menjadikan Soekarno sebagai seorang diktator. Hal ini menjadi salah satu bentuk penyelewangan konstitusi dan demokrasi di era demokrasi terpimpin. Penyalahgunaan lainnya yang dilakukan oleh Soekarno selama era demokrasi terpimpin adalah 1960. Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang tak lain adalah lembaga legislatif. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan itu kepada seorang presiden. Bahkan, kemudian setelah seharusnya anggota legislatif dipilih oleh rakyat, bukan presiden, badan legislatif yang seharusnya anggota legislatif dipilih oleh rakyat dibentuk oleh Soekarno itu kemudian disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Praktis karena DPR GR adalah bentukan presiden, maka fungsi kontrol dari lembaga legislatif terhadap eksekutif dihilangkan. Selain itu, jabatan Ketua DPR GR dijadikan menteri oleh Presiden Soekarno. Itu artinya legislatif berada di bawah eksekutif. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 1960. Demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno semakin menunjukkan penyelewengan dan justru mengubah konsep dan nilai demokrasi itu sendiri. Bukan hanya karena intervensi penuh pada lembaga legislatif dan yudikatif, tapi juga pemberedelan terhadap partai politik yang dianggap melawan Presiden Soekarno, seperti Mas Jumi dan Partai Sosialisasi Indonesia, dibubarkan dengan pers dan lembaga seni yang bertentangan dengan Presiden Soekarno ataupun yang berkonflik dengan PKI, seperti Harian Panji Masyarakat dan para aktivis kebudayaan yang tergabung dalam Manik Kebu juga diberedel. Selain itu pula, Presiden Soekarno lebih mengutamakan kebijakan politik luar negeri yang disebut politik mercusuar. Hal ini berimbas pada terabaikannya sektor ekonomi nasional yang menyebabkan inflasi besar dan kemiskinan. Era demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa sejarah yang paling kelam bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI. Jumlah korban dalam peristiwa itu bukan hanya 6 jenderal dan 1 perwira, tetapi juga diduga jutaan komunis yang sebenarnya tak tahu menahu tentang G30 SPKI itu terbantai hampir di seluruh wilayah Indonesia. G30 SPKI selain mengakhiri era demokrasi terpimpin, sekaligus juga mengawali suatu fase kediktoran baru. Kediktoran militer Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang disebut sebagai era demokrasi Pancasila. Nah, akhirnya era demokrasi terpimpin itu kemudian diganti menjadi demokrasi Pancasila yang dibedakan berdasarkan Orde Baru dan Orde Reformasi. Sebenarnya apa perbedaan dari kedua itu? Jadi sebenarnya demokrasi ini memiliki karakteristik yang sama dengan demokrasi parlementer. Kelebihan demokrasi ini yaitu penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan pola pemerintahannya juga dari pusat dan sampai ke desa. Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September, atau sering juga disebut dengan G30 SPKI. Pemberontakan G30S terjadi pada antara 30 September dan juga 1 Oktober 1965. Soekarno lebih suka menyebutnya Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Sementara Soeharto lebih suka menyebutnya Gestapu, Gerakan September 30. Nah, peristiwa ini menelan korban kurang lebih 3 juta orang. Menurut Sarwo Edi Wibowo, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai
negara yang dengan kasus genosida terbesar keempat di dunia setelah Jerman, Nazi, Kamboja Demokratik, dan Rwanda. Namun terlepas dari peristiwa kemanusiaan yang mengikutinya, G30S juga membawa satu angin perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Sistem demokrasi terpimpin yang justru dijadikan landasan untuk berdirinya sebuah pemerintahan diktator oleh Soekarno setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata tidak bertahan lama. Di bawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno yang berdasarkan pada konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Dengan tujuan menyatukan seluruh elemen kekuatan sosial politik di Indonesia, ternyata tidak berhasil karena kecenderungan Soekarno pada kelompok komunis dan membredel kelompok-kelompok kanan justru malah menimbulkan suatu potensi konflik politik baru yang membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuat rezim Orde Lama itu akhirnya tumbang. Dan Indonesia digantikan oleh sebuah rezim baru yang disebut dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Sebenarnya ketika Orde Baru pertama kali terbentuk, mereka ini didukung penuh oleh hampir seluruh rakyat Indonesia, mulai dari mahasiswa, cendekiawan, tokoh agama, dan masih banyak lagi yang menaruh harapan kepada Orde Baru ini bahwa Orde Baru akan membawa sistem demokrasi Indonesia kepada jalan yang benar, yaitu yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu menurut Miriam Budiarjo, yang menjadi landasan formal demokrasi yang berlaku di Indonesia itu adalah 1. Ketetapan MPR, 2. Pancasila, dan yang ketiga adalah Undang-Undang 1945, sehingga periode ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, setelah itu, setelah politik dan ekonomi nasional kembali stabil, lambat laun ternyata telah tercipta sebuah pemusatan kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Dominasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia semakin terasa jelas. Birokrasi menjadi semakin rumit dan mengekang kebebasan masyarakat. Dan juga golongan karya berubah menjadi sebuah organisasi politik yang dominan dalam politik Indonesia. Pemerintahan Presiden Soeharto secara terang-terangan berubah menjadi sebuah rezim yang otoriter. Namun kali ini bukan otoritarianisme sayap kiri seperti di era Soekarno, tapi lebih kepada kediktatoran junta militer. Karena militer bisa di mana saja menduduki jabatan-jabatan publik yang strategis, yang seharusnya dalam demokrasi tidak boleh ada intervensi militer di dalamnya. Publik mulai menyadari bahwa nilai-nilai demokrasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemilu yang diadakan oleh Orde Baru. Misalkan adanya kebijakan fusi partai yang menjadikan semua kelompok nasionalis dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dan seluruh golongan Islamis digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan. Nah, sementara itu, golongan karya tetap menjadi satu organisasi politik non-partai pada saat itu. Kedudukan Golkar yang non-partai ternyata dijadikan kelebihan bagi Orde Baru, karena hanya Golkar saja yang boleh memiliki pengurus hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan monoloyalitas bagi pegawai negeri untuk mewajibkan mereka memilih Golkar dalam setiap pemilu. Hal ini menunjukkan apa yang disebut oleh Miriam Budiarjo sebagai ketidakadilan dalam sistem politik di masa demokrasi Pancasila. Pada puncak dari anomali di masa demokrasi Pancasila, yaitu merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, disingkat KKN, dan membangun ekonomi tidak dirasakan oleh rakyat yang kemudian menimbulkan
suatu masalah, yaitu kemiskinan, seperti di akhir-akhir masa demokrasi terpimpin. Nah, akibatnya adalah kelompok-kelompok yang anti terhadap Presiden Soeharto semakin menguat, terutama kelompok intelektual seperti mahasiswa dan pemuda. Kelompok mahasiswa ini dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, dan juga organisasi-organisasi mahasiswa yang bergabung dalam kelompok Cipayung melakukan aksi demonstrasi, menuntut agar Soeharto mundur dari jabatan sebagai Presiden Indonesia. Akhirnya, karena terus-menerus diterpa gelombang demonstrasi yang menuntut untuk mundur dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur pada 21 Mei 1998 atau yang dikenal sebagai Reformasi 1998, yang sekaligus menandai akhir dari era demokrasi Pancasila. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya hasil diskusi kami. Kalau boleh tahu, menurut kalian sistem demokrasi Indonesia saat ini udah berjalan dengan baik atau belum? Kalau menurut saya, demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi asli Indonesia yang bersumber dari semangat kebersamaan atau kolektivitas. Nah, kolektivitisme ini mewujud dalam sikap keyakinan terhadap Tuhan dan agama yang diakui oleh negara. Prinsip keadilan, persatuan gotong royong, tolong-menolong, dan pemerataan keadilan. Kolektivisme dalam masyarakat asli ini diwujudkan melalui pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, konsep musyawarah untuk mufakat yang digunakan pada demokrasi Pancasila. Inilah yang membuktikan bahwa tujuan demokrasi ini mengedepankan kerukunan, keseimbangan, dan keamanan negara di atas kepentingan individu maupun kelompok. Kalau menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Karena dibuktikan masih banyaknya masyarakat maupun anggota partai politik yang melakukan penyimpangan dalam pemilu, seperti suap penyuap untuk mendapatkan suara pada saat pemilihan. Adanya praktik money politik dalam perhelatan pemilu dan pemilihan semakin mendukung pendapat tersebut. Substansi demokrasi serta implementasinya dalam masyarakat kini sedang mengalami perubahan, mencari bentuk baru yang diwarnai dengan benturan nilai-nilai demokrasi yang bersifat konstruktif dan destruktif. Selain itu juga telah terjadi benturan antara nilai-nilai individual dan nilai-nilai komunalisme dalam masyarakat sehingga sangat rentan menghasilkan konflik horizontal. Perkembangan demokrasi juga diwarnai dengan melemahnya posisi negara dan aparaturnya di hadapan publik. Melunturnya nilai-nilai demokrasi tradisional seperti musyawarah, pengakuan terhadap perbedaan, institusionalisasi kehidupan masyarakat, dan kebersamaan yang dianggap kurang sesuai. Zaman diganti dengan nilai modern sebagai akibat perubahan yang menghasilkan perilaku non-demokrasi. Seperti inilah yang membuat demokrasi di Indonesia itu semakin menurun. Karena hal itu bagaimana dilansir dari The Economic Intelligence Unit, itu menyampaikan 4 kategori penilaian yang dibuat, yaitu demokrasi penuh, demokrasi belum sempurna, rezim hibrida, dan rezim otoritarian. The Economic Intelligence Unit pada tahun 2021 menempatkan Indonesia pada tingkat 64 secara global. Berarti totalnya Indonesia mendapat skor 6,48 dan digolongkan pada kategori yang belum sempurna. Terus karena itulah pemerintah dan pihak terkait harus memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa demokrasi di tingkat disokong oleh demokrasi di tingkat lokal dan oleh masyarakat sendiri. Kemudian perlunya penegakan dan institusi demokrasi baik pemerintah maupun non-pemerintah. Itu tujuannya sebagai langkah menangkal pemahaman dan perilaku yang destruktif terhadap demokrasi Indonesia tersebut. Oke, jadi mungkin sekian hasil perbincangan podcast Putar Sejarah Indonesia kali ini.
Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan diskusi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman saya dan terima kasih kepada Pak Fajar. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.